Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri yang kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Bapak Ibu, firman pada hari ini saya beri judul antara fakta dan iman. Kita melihat di sini sebuah fakta ketika Musa menyuruh 12 pemimpin memasuki tanah Kanaan. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan ini tanah yang subur, tanah yang baik, dan mereka membawa contoh hasil dari tanah itu. Namun juga mereka melihat sebuah fakta, ada raksasa-raksasa, ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang besar dan mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Akibatnya apa? Mereka menjadi sangat takut. Dan kalau saudara membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa mereka menangis dan mereka menyalahkan Musa dan mereka mau pulang ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, seringkali fakta yang ada di sekeliling kita itu menakutkan kita. Saudara, siapa yang tidak takut ketika kita mendengar setiap hari kita dibombardir, bahkan setiap menit kita mendengar berita-berita semakin merebaknya COVID-19 dan korban semakin banyak berjatuhan. Saudara, wajar-wajar saja kalau kemudian semua orang menjadi sangat takut. Apalagi virus ini virus yang sangat ganas dan tidak peduli saudara apakah dia seorang pangeran, apakah dia seorang konglomerat atau ya rakyat biasa, pejabat, siapapun. Semua bisa terpapar. Nah, ketika kita mendengar berita itu terus-menerus dan kita mengizinkan berita itu masuk dalam diri kita melalui WhatsApp atau ya kata orang, maka cepat atau lambat kita akan dihinggapi yang namanya ketakutan. Nah, dan itu wajar sebenarnya, alamiah. Namun masalahnya adalah ketika kita berada di bawah tekanan ketakutan itu tanpa kita sadari, kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Karena 10 orang mayoritas memberitakan berita negatif, mereka menjadi sangat takut dan mereka lupa bahwa Tuhan pernah membebaskan mereka dengan 10 tanda ajaib. Tuhan menuntun mereka di padang gurun, laut terbelah menjadi 2 dan kemudian ada tiang awan, tiang api. Mereka lupa semuanya. Dengan kata lain, ketakutan itu bisa membuat kita lumpuh, membuat kita tidak berdaya, membuat semua potensi yang dalam diri kita itu menjadi runtuh. Ya, kita tidak lagi punya kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya sangat berbahaya ketika kita mengizinkan ketakutan itu terus-menerus masuk dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika ketakutan itu mulai masuk dalam hidup kita? Nah, disinilah kita perlu balance antara fakta dan iman. Memang kita sedang berhadapan dengan fakta yang sangat menakutkan dan ini tidak bisa dipungkiri, saudara ya. Namun juga kita harus menyadari sebagai orang percaya kita tidak semata-mata hidup dengan fakta yang ada, tapi kita juga hidup dengan iman. Artinya kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita dan itu yang terjadi dengan Kaleb. Kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Kaleb berusaha menenangkan bangsa itu. Kaleb berkata memang betul ada raksasa-raksasa di sana, tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang jauh lebih besar. Jangan engkau takut. Tapi karena cuma 2 orang yang ngomong, ya mereka lebih mendengarkan 10 orang, saudara. Ya. Nah, namun Kaleb beriman bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menolong. Jangan takut gitu. Nah, hal yang sama yang harusnya kita lakukan. Ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan pada hari-hari ini dan berdampak kepada ekonomi yang begitu hebat, saudara. Ya, hari-hari ini banyak toko yang tutup, mall juga mulai tutup. Nah, dan semua orang mengeluh, saudara. Nah, di tengah-tengah situasi yang menekan kita ini, inilah waktunya kita untuk membangkitkan iman kita. Untuk melihat kepada Allah yang besar,
Allah yang sanggup menolong kita. Jangan izinkan terus-menerus ketakutan itu masuk, tapi sebaliknya kita perlu membangun iman kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun iman kita? Ya, saya mendorong saudara untuk banyak berdoa dan membaca firman sebanyak-banyaknya. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan begini, ketika engkau takut dan khawatir dan cemas, sampaikanlah itu kepada Tuhan melalui permohonan doa dan ucapan syukur. Jadi cara yang terbaik adalah banyak berdoa, saudara. Ini waktunya untuk kita mulai lebih menambah jam-jam doa kita. Menambah firman Tuhan, pembacaan firman dalam hidup kita supaya iman kita bertumbuh. Dan yang terakhir saya mau menasihatkan kepada kita, saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan berdoalah dalam bahasa roh. Nah itu yang saya lakukan ketika ketakutan itu masuk, saya mulai mencoba berbahasa roh, terus-menerus berbahasa roh. Karena Alkitab berkata ketika kita berbahasa roh kita membangun diri kita sendiri. Dan ketika iman kita dibangun, saudara, sebesar apapun masalah yang terjadi kita akan sanggup mengalahkannya. Tuhan Yesus memberkati.